Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindu Sanjaya dengan NIM M1D1200034. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan step by step bagaimana cara dalam mendapatkan dalam menjawab soal yang diberikan oleh Ibu Febri Juwita dalam mata kuliah eh, kalkulus yang kalkulus 2. Dalam hal ini berkaitan dengan materi diferensiasi dan juga aproksimasi, kemudian ada estimasi dan juga beberapa materi lainnya. Untuk itu saya akan menjawab soal tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal yang pertama ini ada sebuah soal yang diberikan seperti ini. A knot balloon rising straight up from a level field is struck by orange finger 150 meters from the lifton point. At the moment, the orange finger elevation angle is P4. The angle is increasing at the rate of 0.14 rate per minute. How fast the balloon rising at the moment? Jadi secara sederhana, maksud dari soalnya adalah sebuah balon udara itu berada pada ketinggian dan juga terbang dengan jarak dari landasan ini adalah 150 meter. Kemudian ketika sang pengukur jarak ini berada pada sudut elevasi itu nilainya adalah 4 per pi, ya kan? Ini adalah pi per 4. Kemudian sudut elevasi dari ketika berada pada pi per 4 ini nilainya adalah 0,14 radian per menit. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih ataupun berapa kecepatan dari balon ini ketika momen ataupun ketika sang pengukur jarak ini pada sudut 0,14 radian per menit. Untuk menjawab soal ini ada beberapa langkah yang harus kita terapkan. Untuk yang pertama, kita bisa mengilustrasikan gambar ataupun data dari soal ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan balon ini, kita bisa gambarkan seperti ini. Kemudian dia itu berada pada jarak 150 meter, ini landasannya. Kita bisa buat seperti ini. Landasannya seperti ini. Saya ulang lagi. Misalkan seperti ini. Landasannya ini adalah 150 meter. Kemudian tinggi dari balon ini adalah berada pada titik di sini kurang lebih, ya. Kemudian sudut elevasinya itu kita bisa bikin seperti ini dengan jarak seperti ini, dimana ini adalah Y ataupun vertikal, menunjukkan sudut perpindahan vertikal. Kemudian ada juga nilai dari theta. Theta di sini kita gambarkan sebagai sudut kemiringan, dimana nilainya itu adalah pi per 4, ya, ataupun secara jelas ini di sini pi per 4. Kemudian selanjutnya nilai yang diketahui adalah d theta-nya per dy itu sama dengan 0,14 radian, ya, 0,14 rad. Nah, yang jadi pertanyaan adalah nilai dari perpindahan vertikal dari sini pada saat nilainya adalah 0,14 radian. Ini juga nilai dari, atau lebih secara singkat, ada dy per dt sama dengan ketika theta sama dengan pi per 4. Nah, untuk menjalankan soal ini, kita misalkan seperti ini, kita misalkan data sederhanakan lagi, di mana pi itu sama dengan menunjukkan sudut kemiringan. Ini adalah sudut kemiringan. Kemudian y itu adalah nilai dari perpindahan vertikal. Dibuat seperti ini karena untuk memudahkan data yang kita dapatkan perpindahan vertikal. Kemudian d theta per dt kali dengan theta itu sama dengan pi per 4 atau sama dengan 0,14 radian. Nah, selanjutnya adalah kita akan jadi ke bawah nilai dari dy per dt itu sama dengan pi per 4. Kemudian untuk y ini kita ambil seperti ini, kita ambil dalam pengaturan sudut, dimana y ini nilainya adalah 150 tan theta, ya, tan theta. Jadi bisa kita ambil bahwa turunan pertama dari dy per dt dari 150 tan adalah 150 second kuadrat dikali dengan theta-nya, jangan lupa seperti aturan pantai ini menggunakan d theta kali dengan dt. Nah, selanjutnya adalah nilai d theta ini kan sama dengan pi per 4 nih. Maka bisa kita dapatkan dy per dt itu sama dengan 150, ini nilai dari turunan dy per dt tadi, 150 dikali dengan 2, nilai dari 2, ya. Oh, belum, menurut saya nanti 150 ini 2 ini asalnya dari mana? 2 ini asalnya dari pi per 4, ya, sebenarnya pi per 4, saya lebih cepat. Kemudian dikali dengan 0,14, sehingga ini bisa didapatkan 150 kali dengan 2 kali dengan 0,14 sama dengan 300 kali dengan 0,14, maka hasilnya adalah 42 meter per menit. Nah, itulah tadi
pengerjaan soal dari soal nomor pertama. Pertama kita menyesuaikan gambar terlebih dahulu, kita menentukan nilai Y, kemudian d theta per dy, kemudian nilai d theta, kemudian jarak ini adalah 150 meter. Kemudian kita menggunakan aturan sulit juga, di mana nilainya adalah 150 sekon kuadrat. Kita turunkan dari 150 tan, kemudian kita menggunakan aturan rantai, di mana dy per dt 950 dikali dengan pi per 4 dikali dengan 0,14, sehingga hasilnya adalah 300 kali dengan 0,14 sama dengan 42 meter per menit. Itu adalah pembahasan soal dari soal nomor pertama. Baik, berlanjut dari soal nomor 1 berkaitan dengan diferensiasi ataupun laju yang berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai linearisasi, di mana dalam soal yang kedua ini find the linearization of fx, di mana 1 ditambah dengan x ketika x sama dengan 3. Jadi pada soal ini kita harus mencari nilai dari linearisasi dari fx, di mana nilainya adalah 1 ditambah dengan x ketika x sama dengan 3. Secara umum, rumus dari linearisasi sendiri kita harus terlebih dahulu adalah Lx ataupun linearisasi itu sama dengan Fa kemudian ditambah dengan F aksen A dikali dengan X min A. Nah, untuk mencari nilai yang ada dalam rumus ini, kita belum mengetahui nilai dari A, kemudian nilai F aksen A. Untuk itu, untuk mencari unsur ini kita perlu menggunakan beberapa data yang ada di sini. Untuk yang pertama adalah berkaitan dengan nilai dari A. Kita bisa menggunakan ataupun diketahui terlebih dahulu bahwa nilai dari fx itu sama dengan akar 1 ditambah dengan x, di mana x itu sama dengan 3. Maka f ketika 3, ketika nanti saja kita masukkan, itu sama dengan 1 ditambah dengan 3, atau sama dengan akar dari 4, yaitu 2. Ini adalah nilai dari A. Nah, ketika kita mendapatkan nilai dari A, selanjutnya kita adalah harus menurunkan ataupun mencari nilai f aksen dari A itu sendiri. Maka nilai f aksen A ini sama dengan masukkan nilai ini, maksudnya adalah ketika kita keluarkan pangkatnya itu adalah setengah dalam kurung 1 ditambah dengan x. Ini untuk nilai f aksen, nilai dari diferensiasi 1 plus x, akar x itu saya. Kemudian pangkat ini adalah pangkat min setengah, karena ini untuk mengeluarkan tanda pangkatnya. Selanjutnya adalah akarnya saya adalah selanjutnya kita tinggal masukkan saja nilainya, setengah 1 ditambah dengan x tadi adalah nilainya 3 tambah dengan min 1 per 2. Maka f aksen x nya, misalnya ini aksen x nya ini sama dengan setengah 4 per min setengah ya. Nah, maka nilainya itu sama dengan 2 pangkat min setengah, atau nilai itu ada sama dengan 1 per 4. Ini nilai dari f aksen x yang tadi adalah f aksen x. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita mencari nilai dari linearisasi ini. Nah, kita sudah menemukan unsur dari nilai A, kita juga sudah menemukan unsur dari f aksen x. Selanjutnya kita masukkan rumus ini, di mana Lx, nah secara rumus, di mana nilai fa ini adalah 2 ditambah dengan f aksen x nya tadi adalah nilai 1/4, dan nilai dari x dikurang 2, x kurang a di sini adalah x kurang 2, maka nilainya itu sama dengan 2 per 1 ditambah dengan x per 4, ini kita kali ke sini, x per 4 dikurang dengan 2 per 4. Maka kita kelompokkan terlebih dahulu, di mana nilai 2 per 1 dikurang dengan 2 per 4 ditambah dengan x per 4. Ini sama dengan sama-sama dibagi 4, 1, 8 kurang dengan 2 tambah dengan x 4. Ini sama dengan bagi 2 sama dengan bagi 2. Berarti ini sama dengan 3 per 2 plus x plus 4. Nah, itu adalah soal pengerjaan dari soal nomor 2. Untuk mengerjakan soal linearisasi dari akar 1 tambah dengan x ketika x sama dengan 3, kita perlu mencari beberapa unsur yang perlu kita ketahui. Mulai dari nilai dari A-nya, kita bisa langsung masukkan ke nilai 2, kemudian nilai dari f aksennya sendiri, kita bisa menggunakan rumus seperti ini, diferensiasi 1 per x 1 ditambah x sama min setengah. Kemudian setelah kita mendapatkan semua nilai dari unsur-unsur rumus tersebut, kita langsung masukkan semuanya sesuai dengan nilainya, di mana 2 tambah 1/4 x min 2 dengan hasil akhir adalah 3 per 2 tambah dengan x plus 4 adalah nilai dari linearisasi 1 tambah x ketika x 3. Nah, baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke soal nomor 4 yang B,
dimana konsepnya hampir sama, itu mengenai estimasi juga, diferensiasi estimasi. Cuma dalam hal ini yang ini lebih menurut saya lebih sederhana, dimana nilai dari sin pi per 6 ditambah dengan 0,1 ini diestimasi dengan nilai y sama dengan sin x. Langsung saja kita bikin apa sih yang diketahui, dimana nilai dari y ini kan, nilai dari y ini sama dengan sin x, maka fx nya itu sama dengan sin x dong. Maka turunan dari f aksen x nya itu sama dengan turunan dari sin x itu adalah cos x. Nah, kalau kita mencari cos x, selanjutnya adalah nilai dari dy, hampir sama seperti soal sebelumnya. Dy dalam hal ini adalah f aksen x nya ini kita tambah dengan dx, hampir sama seperti sebelumnya. Maka nilainya itu sama dengan f aksen x nya adalah cos x tadi yang telah kita cari, cos x dikali ditambah ya, ini tadi dikali dengan dx, kali dengan dx. Selanjutnya nilai dari a ini juga diketahui ya, nilai dari a itu sama dengan pi per 6. Jadi a ini pi per 6, karena a itu sama dengan pi per 6, maka nilai dari dx nya itu sama dengan 0,01. Selanjutnya adalah berkaitan dengan f aksen x nya. Kemudian kita lihat dari f aksen dari x nya. F aksen x nya ini x per 6 ya, itu sama dengan pi ini kan sama dengan nilainya dari 180 bagi 6 ya, itu sama dengan 3 ya, 30. Jadi di sini nilainya jadi adalah sin dari 30. Nah, ini pi per 6 ini kan pi 180 dibagi dengan 30 sin 30, atau adalah setengah sekali. Selanjutnya f aksen dari pi per 6 ini itu terjadi dari cosnya, cos ini seperti pi per 6, kemudian kita kali dengan 0,01, maka mendapatkan hasilnya adalah setengah ya, maksudnya ada setengah angka 3, cos ini cos 30 kan setengah angka 3, setengah angka 3 dikali dengan 1 per 100. Dan langkah terakhir adalah misalnya dari f kita masukkan kembali lagi, f pi per 6 itu kan sama 0,01, maka seperti ini secara lebih mudah, f dari nilai a ditambah dengan dx, kemudian tambah estimasinya f dari a tambah dengan dy. Nah, itu banget. Jadi seperti ini, f sama dengan pi per 6 ditambah dengan dy, maka sama dengan hasilnya adalah setengah ditambah dengan akar 3 per 200, atau sama dengan 100 tambah dengan akar 3 per 200. Setelah tadi cara hasilnya adalah ini 100 akar 3 per 200. Jadi untuk menghitung nilai dari estimasi sin pi per x tambah 1 itu dengan akar kalinya sin x, kita perlu menurunkan dari pertama nilai dari sin x, kemudian nilai dari ini adalah 0,1 adalah dx nya ya, dx itu ini adalah dx, kemudian pi per 6 ini adalah nilai dari a nya. Ketika semua sudah dapatkan, kita tinggal masukkan saja pi per 6 tambah dengan 0,1 dengan a tambah dengan dx, mana fa tambah dengan dy, gitu kan. F dan nilainya adalah pi per 6 tambah dengan dy, makanya setengah tambah dengan akar 3 per 200, sehingga hasilnya adalah 100 tambah akar 3 per 200. Baiklah, itu tadi bahasan soal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita akan mencoba menjawab untuk yang soal nomor 3. Masih sama dengan sebenarnya masih sama dengan soal nomor 2 berkaitan dengan linearisasi. Hanya saja kali ini kita akan berkaitan dengan trigonometri. Nah, untuk soal yang kita saat ini adalah carilah linearisasi fx dengan cos x, di mana x itu sama dengan pi per 2. Secara gambar di dalam data yang dicatatkan ini seperti ini kurang lebih. Ini sumbu x, kemudian nilai dari y sendiri itu sama dengan cos x seperti yang telah digambarkan, cos x, kemudian y dengan itu adalah min x plus 2. Nah, ini 0 di sini, kemudian untuk garisnya itu di sini, kurang lebih seperti ini. Nah, kita mencari sebenarnya tuh linearisasi itu mencari nilai ya, yang berkaitan antara titik di sini, ini adalah pi per 2, antara ini sampai dengan sini itu berapa. Sebenarnya itu ada inti dari sebuah linearisasi.
saya ulang lagi bahwa bentuk umum dari linearisasi sendiri seperti kita ketahui bahwa kita harus mencari nilai dari A-nya, kemudian nilai dari f aksen x-nya. Dan yang pertama, langsung saja kita langsung masukkan nilai dari fx itu sama dengan cos x ya, cos x, dimana x-nya itu sama dengan pi per 2. Maka f pi per 2 sama dengan cos pi per 2. Nah, langsung saja kita masukkan lagi f pi per 2 itu sama dengan cos dari ini adalah 180 180 per 2. Oke. Jadi sama dengan cos dari 90. Cos 90 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya ini adalah nilai dari A, seperti yang kita ketahui. Kemudian selanjutnya kita adalah mencari nilai dari f aksen x-nya. F aksen x-nya itu tidak jauh beda, cuman hanya kita menggunakan untuk diferensiasinya dari cos x tadi, dimana cos x ini adalah min sin x. Nah, ini sama dengan f aksen pi per 2 sama dengan min sin x-nya tadi, nilainya tinggal kita masukkan pi per 2, maka nilainya seperti ini, min sin 90. Nilainya itu adalah minus 1. Nah, ini adalah nilai f aksen dari x-nya, sudah kita ketahui. Nilai A juga sudah kita ketahui, maka langsung kita masuk ke rumus umum dari linearisasi, yaitu Lx sama dengan Fa tambah dengan f aksen x kemudian x dikurang dengan A, maka itu adalah 0 ditambah A dengan minus 1 kemudian dikali dengan x dikurang dengan pi per 2, maka kita dapatkan nilainya min x ditambah dengan pi per 2 itu sama dengan min x ditambah dengan nilai dari kita adalah 80 per 2, maka nilainya itu adalah min x ditambah dengan 90. Ini adalah nilai dari linearisasi fx pada cos x, di mana x adalah pi per 2. Itu adalah jawaban dari soal nomor 3. Sama seperti soal sebelumnya nomor 2, dimana kita harus mencari nilai A lagi dan juga f aksen untuk memenuhi dicarinya sebuah linearisasi dari sebuah fungsi seperti fx cos x dx pi per 2, dimana hasilnya adalah min x ditambah dengan 90. Oke, baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 4. Ini berkaitan dengan diferensiasi estimasi, dimana dalam soal ini tentukanlah yang pertama ya, ada 2 soal nomor 4 ini. Lalu tentukanlah diferensiasi estimasi dari nilai 7,97 pangkat dengan 1/3 ya. Nah, dimana akar kubiknya ini, akar kubik dari y ini sama dengan x pangkat 1/3 juga. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bisa menggunakan angka yang sedikit cepat. Dari contoh adalah kita bisa membulatkan angka dari 7,97. Baik, di sini saya akan membulatkan 7,97 ini menjadikan sama dengan 8. Ini untuk mempermudah kita ya. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan nilai dari f aksen x-nya. Nah, di mana x itu di sini adalah x per 3. Nah, untuk nilai yang ke-8, maka seperti ini, f 8 sama dengan x pangkat per 3. Nah, maka turunan dari f aksen 8 ini sama dengan 1/3 8 pangkatnya dikurangi 1 1/3 itu jadinya minus 2/3. Ini adalah turunan diferensiasi dari 8 1/3 ya. Ini sama dengan 8 1/3. Ini hasilnya 1/3 8 min 2 pangkat min 2/3. Maka nilainya itu sama dengan seperti ini. 1 dibagi dengan 3 akar. Kita bikin akar 82, maka sama dengan hasilnya adalah 1, ini adalah 4, 3 dikali dengan 4 sama dengan 1/12. Ini adalah nilai dari f aksen x-nya. Selanjutnya untuk mencari estimasi ini kita juga harus mencari nilai dari dy. Nah, untuk dalam soal ini dy ini nilainya sama dengan f aksen dari x itu tadi, kemudian dikali dengan dx. Nah, ini sama dengan 1/12 ini 1/12 dikali dengan nilai dari x itu adalah min 0,03, maka sama dengan min 1/400, atau kalau dijadikan desimal itu nilainya adalah minus 0,0025. Nah, ini nilai dari dy. Setelah kita mendapatkan nilai f aksen x kemudian nilai dari dy, selanjutnya adalah mencari nilai dari 7,97 pangkat 1/3 ini. Oke, tidak perlu A lagi. Jadi seperti ini 7,97 pangkat 1/3.
ini sama dengan F dari 7,97 pangkat sepertiga. Nah, maka sama dengan F ini, maka F sama dengan F dari 8. Ini kita tadi pemulatan dari ini, kita bikin 8. Ini pemulanya adalah 8. Dalam kurung nih ya. 8 dikurang dengan nilai dari dx-nya itu adalah 0,03. Dan ini adalah lambang. Dan dari estimasi sini adalah F dari X ditambah dengan D. Maka nilainya ini sama dengan 2 ditambah dengan minus 0,0025 seperti yang tadi dicari tadi. Ini kurang 1 nolnya 25. Maka nilai ini sama dengan 1,9975. Maka nilai dari diferensiasi dari estimasi nilai 7,97 sepertiga dengan akar kubiknya kubik adalah X pangkat 3, nilainya adalah 1,9975. Itu adalah nilai dari diferensiasi estimasi dari 7,97 pangkat 1/3.